kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Papua hari ini. Untuk Anda yang baru saja bergabung, kami akan sajikan kembali 3 berita utama. Helikopter yang hilang di Timika ditemukan hancur karena menabrak gunung. 4 penumpang dan kru dipastikan tewas. Diduga lalai, seorang sopir minibus di kota Jayapura menabrak minimarket. Antisipasi protes warga karena jaringan internet belum normal, polisi dikerahkan menjaga kantor Telkom Merauke. Turunnya kualitas jaringan internet di Merauke berdampak besar bagi aktivitas masyarakat. Tidak sedikit warga kecewa karena usaha mereka mengalami kerugian. Untuk mengantisipasi kemarahan warga, belasan polisi bersiaga di kantor Telkom dan sentral telepon otomatis Telkom di Jalan Ermasu, Kabupaten Merauke. Menurut Kabak Ops Polres Merauke, AKP Irwanto Sawal, langkah ini diambil untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan menyusul gangguan jaringan yang terjadi. Kami mengantisipasi hal-hal yang kita tidak inginkan bersama. Kami menempatkan personil, yaitu di Telkom Postel dan di STO Jalan Ermasu, itu masing-masing 6 personil kami tempatkan di tempat-tempat tertentu. Ya, antisipasi yang kita tahu bersama bahwa kemarin banyak masyarakat yang menyuarakan demo dan lain sebagainya, makanya kami ya antisipasi untuk mencegah, dan kami menghimbau terus dan mungkin masyarakat juga tahu beberapa mahasiswa yang sudah berangkat bersama Kasat Intel, yaitu terkait dengan jaringan. Mudah-mudahan mereka berangkat ini kembali membawa perubahan buat kita semua. Sementara itu, untuk memastikan kualitas layanan internet tetap baik meski terjadi gangguan, PT Telkom menambah kecepatan melalui jaringan satelit. Kepala Kantor Telkom Merauke, Karel, mengatakan penambahan bandwidth bertujuan untuk menjamin kelancaran akses internet bagi warga. Secara bandwidth itu kami sudah naikkan dari yang gangguan pertama cuma 8 GB, di hasil Zoom kami kemarin itu dinaikkan menjadi 15 GB. Seperti itu. Jadi mudah-mudahan untuk internetnya ya walaupun belum normal tapi masyarakat bisa melakukan akses internet, baik mengirim informasi berupa chat maupun telepon itu bisa dilakukan. Perbaikan permanen PT Telkom akan selesai pada hari Jumat. PT Telkom meminta warga bersabar karena perbaikan masih berlangsung. Muhammad Ridwan dan Rian Tonai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Polresta Jayapura Kota memusnahkan barang bukti narkotika jenis ganja seberat lebih dari 7 kg. Pemusnahan barang bukti itu digelar pada hari Kamis di Jalan Ampera, Distrik Jayapura Utara. 8 orang tersangka dalam 5 kasus dihadirkan menyaksikan pemusnahan ganja dengan cara dibakar. Melakukan pemusnahan barang bukti berupa narkotika jenis ganja. Adapun untuk narkotika jenis ganja yang kita musnahkan itu didapat dari 5 LP berbeda, 5 laporan polisi, di mana total tersangka itu ada 8 orang, dan untuk jumlah barang bukti yang telah dimusnahkan pada kesempatan kemarin itu berjumlah 7,3 kg. Kawan dari kami, dari Satres Narkoba Polres Jayapura Kota, ya tetap kita menjaga diri kita maupun lingkungan kita dari peredaran narkotika, baik itu jenis ganja maupun jenis yang lainnya. 5 kasus yang ditangani oleh Polresta Jayapura Kota terjadi sejak bulan Mei lalu. Sebagian besar ganja yang dimusnahkan ini didapat oleh pelaku dari negara Papua Nugini. Polisi terus memperketat pintu perbatasan Papua Nugini untuk mencegah masuknya ganja ke kota Jayapura. Arthur dan Rian Tonai melaporkan dari kota Jayapura, Papua. Kabupaten Merauke saat ini sudah memasuki musim kemarau. Saat kemarau, kebutuhan air meningkat.
namun ketersediaan air bersih menjadi semakin terbatas, termasuk di Merauke. Sebagai salah satu pemasok utama air bersih bagi warga Merauke, perusahaan daerah air minum menghadapi tantangan besar di musim kemarau ini. Pasokan air dari kawasan Rawa Biru yang merupakan sumber utama air bersih mulai berkurang. PDAM terpaksa mengalirkan air secara bergiliran agar seluruh pelanggan tetap terlayani. Seiring dengan pembangunan di Kota Merauke yang mana pembangunan perumahan-perumahan sekarang tidak lagi bukan pada daerah yang berpotensi air, tetapi justru ketika musim hujan, ketika musim kemarau, ini potensi air sumber air tanah ini sangat minim, ya. Nah, pertanyaannya bagaimana kita untuk membagi pendistribusiannya? Nah, selama ini kita membagi pendistribusian air itu kita menggunakan waktu, artinya jam-jam tertentu. Jadi contohlah mungkin di perumahan Arwana, di perumahan Lapo 1 Indah, itu waktu bersamaan, waktu pengalirannya itu tidak bersamaan, ya. Ya mungkin ada yang 2 hari sekali, ya ada yang 3 hari sekali. Nah ini baru kita alirkan air kepada warga masyarakat. Sementara itu menurut warga Merauke saat ini air sudah mulai jarang mengalir. Mereka berharap cuaca tidak panas sehingga ada stok air untuk PDAM yang bisa mereka nikmati. Untuk kami memang air itu cukup penting lah untuk kami di keluarga. Ya kalau memang ada hal seperti itu ya bisa kami terima. Yang penting ya tidak terlalu lama lah. Mungkin paling tidak ya seminggu 3 kali kah atau 2 kali kah minimal adalah untuk kita pakai, Pak. Ini setiap tahun rutin ya? Iya. Artinya di saat musim kemarau ya? Iya. Kalau karena keterbatasan air. Ya. Dengan sistem pengaliran secara bergiliran, perusahaan berharap dapat menjaga kestabilan pasokan air bersih bagi warga Merauke selama musim kemarau yang diprediksi akan berlangsung lebih lama. Muhammad Ridwan dan Rian Tonai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.